Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan memberikan video pembelajaran tentang seminar akuntansi perpajakan. Okay, let me introduce myself. My name is Isamatu Saada, NPM 177555026. Studi program Tax Accounting. My hobby traveling. Di sini saya akan membahas jurnal pengaruh penerapan e-government dan akuntabilitas terhadap persepsi korupsi di kementerian atau lembaga. Jurnal ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama bab 1, yaitu terdiri dari topik pembahasan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Bab 2 yaitu teori atau konsep yang dibangun, kajian terlebih dahulu, hipotesis. Bab 3 yaitu metode penelitian, jenis dan sumber data, operasionalisasi variabel, dan teknik analisis data. Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab kelima kesimpulan dan saran peneliti. Dan yang terakhir yaitu closing. Baiklah, kita menuju ke bab pertama. Bab pertama yang pertama itu topik pembahasan. Jurnal ini membahas tentang pengaruh penerapan e-government dan akuntabilitas terhadap persepsi korupsi di kementerian atau lembaga. Yang kedua itu latar belakang. Penelitian tentang pengaruh e-government terhadap korupsi selama ini menggunakan data antar warga atau cross country. Masih sedikit penelitian yang menggunakan unit analisa pemerintah daerah. Dan belum ada penelitian yang menggunakan unit analisa kementerian atau lembaga. Penelitian ini menggunakan ukuran variabel e-government berupa indeks pemeringkatan e-government Indonesia atau PEGI yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi penerapan e-government oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Variabel tingkat korupsi dalam penelitian ini diukur berdasarkan hasil survei integritas layanan publik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengukuran tersebut diharapkan memberikan hasil lebih baik dikarenakan survei integritas atau SI KPK menghasilkan indeks yang mengukur integritas layanan publik suatu instansi sebagai upaya pencegahan korupsi yang efektif. Indeks integritas mencerminkan upaya unit layanan pada kementerian atau lembaga dalam perbaikan dan peningkatan integritas. Selain itu, indeks integritas juga mencerminkan fakta korupsi dalam layanan publik yang merupakan salah satu fungsi kementerian atau lembaga. Pengukuran korupsi menggunakan indeks yang berasal dari survei sudah dipastikan menggunakan sampel yang representatif, data dikumpulkan dengan baik, dan telah diuji validasi dan reliabilitasnya. Elbanashawi 2008. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah dan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan e-government akuntabilitas keuangan berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi di kementerian atau lembaga. Yang terakhir itu tujuan penelitian. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh negatif penerapan e-government, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan terhadap persepsi korupsi di lingkungan kementerian atau lembaga. Selanjutnya yaitu bab 2. Teori atau konsep yang dibangun. Teori keagenan menyebutkan kontrak antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi di mana prinsipal membuat suatu kontrak dengan agen agar agen melakukan pekerjaan sesuai keinginan prinsipal dengan mendelegasikan pengambilan keputusan untuk agen. Jensen and Mackling 1976. E-government merupakan upaya pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. E-government merupakan alat yang efektif dalam mengurangi korupsi dikarenakan dapat memperluas akses informasi, menyederhanakan aturan dan prosedur sehingga lebih transparan, mengurangi kekuasaan diskresi, dan meningkatkan akuntabilitas.
El-Bansawi 2014. Menurut teori Klitgaard 1988, korupsi terjadi dikarenakan pejabat mempunyai kekuasaan mutlak atau monopoli, ditambah kelonggaran wewenang atau discretion yang besar, serta rendahnya akuntabilitas. Dengan adanya implementasi e-government dapat meningkatkan transparansi dan akses informasi sehingga dapat mengurangi monopoli dan diskresi pejabat dalam mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu, penerapan e-government dapat menurunkan korupsi. Selanjutnya yaitu kajian terdahulu. Berdasarkan indeks persepsi korupsi atau Corporation Perception Index tahun 2015 yang dirilis Transparency Org Indonesia menempati peringkat 88 dari 160 negara dengan skor 36. Skor Indonesia meningkat 2 poin dan naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya berada di peringkat 107 dan 175. Negara dengan skor 34. Transparency International Indonesia menyebutkan bahwa peningkatan peringkat tersebut mengindikasikan adanya kemajuan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Akan tetapi, Indonesia masih tergolong negara yang rentan dan kasus korupsinya, khususnya dalam sektor penegakan hukum dan politik transparansi internasional Indonesia 2016. Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, merupakan salah satu upaya untuk mendorong pemerintahan yang bersih. E-government merupakan suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pelaku bisnis, serta lembaga pemerintah lainnya dengan menggunakan teknologi informasi. E-government dapat mengurangi adanya asimetri informasi, sehingga dapat digunakan sebagai alat anti korupsi dalam sektor publik. Survey 2014. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip good government governance. Salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintahan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, di mana semua pimpinan instansi pemerintah dan unit kerja di dalamnya harus membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang dan berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu penerapan e-government berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi kementerian atau lembaga. Hipotesis kedua yaitu akuntabilitas kinerja berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi kementerian atau lembaga. Hipotesis ketiga yaitu temuan audit atas kepatuhan terhadap perundang-undangan dan atas sistem pengadilan intern berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi kementerian atau lembaga. Hipotesis yang keempat itu tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan periode sebelumnya berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi kementerian atau lembaga. Bab 3 ya, yang pertama itu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan populasi kementerian atau lembaga di Indonesia pada periode tahun 2011 sampai 2014. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang sudah disebutkan sebelumnya. Hartono 2013. Setelah itu jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sumbernya diperoleh dari pihak lain. Data tersebut diperoleh dari berbagai instansi yang memberikan penilaian, pemeriksaan, dan evaluasi serta instansi yang terkait dengan variabel-variabel penelitian. Selanjutnya operasionalisasi variabel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi korupsi yang diukur dengan indeks integritas hasil survei integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan e-government dan akuntabilitas yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Teknik analisis data berdasarkan pengembangan hipotesis, maka hipotesis penelitian tersebut akan diuji menggunakan model ekonometri sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Analisis deskriptif sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah kementerian lembaga di Indonesia, masing-masing sebanyak 79 kementerian atau lembaga pada tahun 2011 dan masing-masing sebanyak 86 kementerian atau lembaga pada tahun 2012, 2013, dan 2014. Tabel ini menunjukkan proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun proses pemilihan sampel akan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut. Berikut kriterianya. Jumlah kementerian di kementerian atau lembaga di Indonesia tahun 2011 sampai 2014. Kementerian lembaga yang tidak memiliki indeks PEGI, kementerian atau lembaga yang tidak memiliki indeks integritas dan sampel penelitian. Maka didapatlah jumlah-jumlahnya di dalam tabel tersebut. Berdasarkan proses pemilihan sampel tadi, maka didapatlah variabel nilai tengah meannya, minnya, dan maksnya. Dapat dilihat dari dalam tabel 3 tersebut. Rata-rata persepsi korupsi pada sampel sebesar 2,98. Sedangkan penerapan e-government mempunyai nilai rata-rata sebesar 2,68. Hal tersebut menunjukkan rata-rata peta kondisi kesiapan dan dalam penerapan e-government sudah berjalan dengan baik. Variabel akuntabilitas kinerja memiliki nilai rata-rata sebesar 66,13, di mana menggambarkan instansi telah menerapkan manajemen kinerja yang baik. Rata-rata temuan audit dalam sampel sejumlah 36 temuan. Sedangkan rata-rata jumlah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindaklanjuti oleh masing-masing kementerian atau lembaga memiliki persentase kurang dari 70%. Hal tersebut mengindikasi upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan masih rendah. Selanjutnya yaitu analisis regresi dan pembahasan. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas dan heterokedasisitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model regresi, sedangkan berdasarkan uji Bruce-Pagan menunjukkan adanya permasalahan heterokedasisitas, sehingga dilakukan tindakan korektif agar model regresi menghasilkan estimator terbaik yang tidak bias dengan melakukan robust menggunakan aplikasi Stata. Adapun hasil regresi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Hasil regresi menggunakan dimensi e-government sebagai variabel independen dapat dilihat dari dalam tabel 5 berikut ini. Model 1, 2, 3, 4, 5 menunjukkan hasil pengujian secara terpisah menggunakan masing-masing dimensi e-government untuk mengetahui implikasi lebih luas berdasarkan penerbitan. Choi 2014. Berdasarkan tabel 4, 15 tersebut, dimensi kebijakan kelembagaan dan perencanaan pada pengujian model 1, 2, dan 5 tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap persepsi korupsi. Sedangkan pada model 3 dan 4 menunjukkan bahwa masing-masing dimensi infrastruktur dan aplikasi berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi korupsi. Sedangkan pada model 6, di mana pengujian dilakukan dengan menggunakan seluruh dimensi e-government, menunjukkan hanya dimensi infrastruktur yang berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Dari hasil regresi tabel 4 tersebut, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Dapat dilihat KRP 7,125 dikurang 0,295, EGOV dan 0,028, AKIN ditambah 0,007, TMA dikurang 0,520, TLRHP dan dikurang dengan 0,5
0,22 REF dan 0,030 BPG plus E. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4 menunjukkan bahwa variabel penerapan e-government secara signifikan berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi pada tingkat signifikan 5%. Dalam hal ini, berarti penerapan e-government dapat menurunkan persepsi para penggunaan layanan publik terhadap korupsi pada kementerian atau lembaga. Penerapan e-government dapat meminimalkan kontak antara penggunaan layanan dengan petugas sehingga dapat mengurangi adanya korupsi. Selain itu, implementasi e-government dapat meningkatkan transparansi dikarenakan publik dapat secara langsung dan mudah mengakses informasi pemerintah. Publik dikarenakan korupsi dalam birokrasi dapat dikurangi dengan transparansi melalui media elektronik. Hal ini sesuai dengan penelitian Nasawi 2014 yang menemukan bahwa penerapan e-government berpengaruh negatif terhadap korupsi, di mana penerapan e-government dapat mengurangi interaksi pemerintah dengan masyarakat sehingga mengurangi kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan sendiri. Hasil ini mendukung penelitian Setio Budi yang menunjukkan bahwa penerapan e-government dengan penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan dapat meningkatkan transparansi sehingga dapat digunakan sebagai sarana anti korupsi. Yang terakhir itu bab 5, kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan e-government dan akuntabilitas terhadap persepsi korupsi pada kementerian atau lembaga. Persepsi korupsi diukur dengan indeks integritas hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan variabel penerapan e-government diukur dengan indeks pemeringkatan e-government Indonesia atau indeks PEGI. Variabel akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan, di mana temuan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menggambarkan akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Penerapan e-government akan memudahkan akses masyarakat kepada pemerintah, menyederhanakan proses pelayanan, serta meminimalkan akses antara pengguna layanan dengan petugas sehingga dapat meminimalkan adanya korupsi. Hasil pengujian tambahan dengan menggunakan kelima dimensi e-government menunjukkan bahwa dimensi infrastruktur berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Sedangkan pengujian tambahan menggunakan dimensi e-government secara individual menunjukkan dimensi infrastruktur dan aplikasi berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Variabel akuntabilitas kinerja berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Akuntabilitas keuangan digambarkan dengan temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Temuan audit berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi, dikarenakan temuan audit dapat mengindikasi adanya korupsi. Apabila ada kecenderungan fraud dalam temuan audit, maka dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif, sehingga kasus tersebut dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sedangkan variabel kontrol yaitu ukuran pemerintah dan belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi korupsi. Yang terakhir yaitu saran peneliti. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah nominal rekomendasi agar lebih menunjukkan signifikan pentingnya rekomendasi BPK. Pemilihan variabel makro yang dapat menjadi variabel pengendali atau kontrol untuk tingkat kementerian atau lembaga sangat terbatas. Penggunaan ukuran jumlah belanja pegawai dianggap sebagai variabel makro yang dapat mencerminkan kesejahteraan pegawai. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi belanja pegawai dibagi dengan jumlah total pegawai sehingga lebih dapat mencerminkan kesejahteraan. Oke, baiklah, sekian video pembelajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat, baik itu untuk saya maupun bagi teman-teman yang membutuhkan.